Oke, kita ketemu lagi. Kemarin ya, di video sebelumnya yang aku bahas soal kondisi media e-sport di Indonesia di 2023, aku ngomong kan ya, kok kayaknya nih ada yang ketinggalan gitu. Nah, kemarin itu aku baru kepikiran setelah lihat postingannya di IG-nya ISL dan ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman ya di sport gitu. Ini postingannya ISL di IG. Ya soal Snapdragon Pro Series ya kalau nggak salah ya. Nah, ini tak taruh di layar. Buat datengin semua talent ini nggak murah ya guys. Aku nggak tahu sih angka persisnya berapa, tapi harusnya minimal ada di ratusan juta atau bahkan tembus 1 M. Cara yang dilakukan oleh ESL ini sebenarnya juga dilakukan sama event-event e-sport lainnya ya. Jadi banyak yang bayar influencer mahal-mahal, tapi seringnya nggak mau keluarin duit buat media game atau e-sport. Kenapa? Jawabannya adalah conversion. Conversion itu penjelasan sederhananya adalah level-level tujuan marketing yang berbeda-beda tingkat kesulitannya. Kalau di event e-sport ya, ini tingkatan conversion marketingnya tuh kayak gini. Pertama jelas awareness, ya kan? Awareness itu ya biar semakin banyak orang tahu. Di level kedua adalah nonton online, ya kan? Nah, di level ketiga adalah datang ke venue. Pemilik atau sponsor turnamen pengennya ya kalau bisa sampai di level ketiga konversinya. Karena emang yang paling susah gitu kan. Kalau cuman ngasih tahu ada turnamen, ya itu kan memang paling gampang ya kan. Ketimbang bujukin orang buat nonton atau nonton live gitu kan, atau malah bujukin orang buat datang ke lokasi. Nah, masalahnya banyak orang, termasuk orang-orang yang kerja di industri ini, nggak percaya bahwa media e-sport itu bisa mendatangkan massa, bisa sampai mendatangkan massa ya. Media e-sport biasanya dinilai cuman bagus buat awareness, alias cuman ngasih tahu, "Ini ada turnamen ini loh." Sedangkan kalau misalnya datengin Fonzi gitu ya, orang-orang percaya bahwa akan ada banyak fansnya yang datang gara-gara pengen lihat Fonzi langsung, ya kan. Selfie-selfie sama doi, ya kan. Salaman, minta tanda tangan, atau malah pengen jadi pacarnya. Ya aku juga pengen sih kalau yang terakhir ya. Tapi apakah kenyataannya gitu? Nah, menurutku sebenarnya menggunakan influencer itu tetap belum tentu menjamin eventnya rame atau enggak. Misalnya gini ya, setauku nih, ada yang pakai hitung-hitungan konversi sekian persen dari total fans influencer tersebut, ya kan. Jadi, kalau ada YouTuber, misalnya ya, kalau ada YouTuber yang punya subscriber 1 juta dan angka konversi yang dipakai itu 1%, berarti prediksinya akan ada 10.000 orang yang datang ke event gara-gara si YouTuber ini. Itu memang kedengarannya masuk akal gitu kan. Tapi sebenarnya angka realnya itu tetap sangat fluktuatif ya atau sangat dinamis lah ya. Maksudnya gini, bisa aja angka realnya itu jauh lebih rendah atau bahkan bisa lebih tinggi. Karena faktor yang berpengaruh itu kan banyak banget ya untuk orang bisa datang ke lokasi event itu. Salah satunya pertama mungkin lokasi eventnya sendiri ya kan. Terus kedua jenis eventnya ya kan. Terus yang ketiga ya effort si influencer ini ngasih tahu ke fansnya tentang event itu. Ya atau faktor-faktor lain lah ya. Ya itu tadi kalau orang marketing eventnya pinter dan niat ya sampai mencari apa rumus gitu ya. Kebanyakan yang aku tahu bahkan nggak sampai sana, bahkan nggak punya
Justifikasi hitung-hitungan kayak tadi, cuman ngikut-ngikut aja ya. Jadi misalnya, "Oh itu dia bikin event ngundang si A rame kok." Ya udah kita ikut ngundang si A juga. Nah, itu tadi kalau buat marketing event e-sport. Nah kalau buat publisher game gimana? Ya ini juga sama kasusnya, walaupun tingkat konversinya yang berbeda ya. Misalnya jadinya gini, buat game publisher tingkatan konversi paling rendah masih sama, yaitu awareness ya kan. Ngasih tahu ke publik, "Ini loh ada game namanya ini, fiturnya gini-gini ya," dan kawan-kawan ya. Konversi di level kedua adalah nginstal gamenya, ya kan. Terus di level ketiga, main gamenya. Karena install gamenya sama main gamenya itu bisa beda ya. Kadang kan orang suka nginstal-nginstal tapi nggak dibuka. Itu dulu aku tahu datanya ada. Nah terus di tingkatan keempat, beli in-app purchase. Lagi-lagi media game dan e-sport dipandang cuman bisa sampai ke level awareness. Nah, sedangkan ke platform performance marketing ya kan, kayak Facebook, Google, dan kawan-kawannya ya, hitungannya memang bisa sampai CPI atau CPA. Nah, CPI itu cost per installation, jadi si pengiklan baru akan bayar setiap kali game mereka diinstal. Sebelumnya, aku juga malah pernah kerja di platform digital yang nawarin performance marketing yang jualannya CPA. CPA itu cost per activation. Nah, dulu aku malah yang menjalankan itu ya, menjalankan si apa iklan CPA itu. Ya, jadi yang kalau apa ada cewek-cewek seksi terus diklik ternyata malah online shop. Nah, dulu salah satu aku yang buat. Ya, CPA ini bahkan satu level di atas CPI, ya kan. Karena gamenya harus dibuka dulu sebelum si pengiklan itu mau bayar. Makanya nih, ya kayak aku bilang di video sebelumnya ya, kenapa kok sekarang game publisher lebih memilih ngiklan di platform performance marketing. Ya sebenarnya sih menurutku ya, menggunakan media sebagai channel marketing itu juga bisa efektif bahkan di zaman sekarang kan. Walaupun nih dengan catatan pendekatannya harus beda banget kayak influencer ataupun platform performance marketing. Tapi kayaknya jadi bakal terlalu panjang ya kalau mau dibahas di satu video. Ya jadi mungkin kapan-kapan lah ya aku bisa bahas ini di video lainnya. Ya udah gitu aja kali ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.